Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan meneruskan tentang tanya jawab. Sebelum saya menyampaikan tentang pertanyaan dan jawaban dari saya akan memberikan ilmu tentang doa di waktu sholat. Ya, sholat ada, di dalam sholat itu ada doa yang harus kita pahami, seperti bacaan doa di antara dua sujud. Mungkin teman-teman sudah pada tahu bacaan doanya, tapi mungkin ada teman-teman yang belum tahu artinya. Doanya itu ialah Rabbikfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, nah ini harus kita pahami artinya supaya kita bisa meresap apa yang kita baca. Yang pertama, ya Allah, ampunilah dosaku, kasihanilah aku, cukupkanlah kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, berilah aku kesehatan, dan berilah aku, angkatlah derajatku, berilah aku petunjuk, dan ampunilah dosaku. Saya ulang lagi sekali lagi biar ibu-ibu hafal. Ya Allah, ampunilah dosaku, kasihanilah aku, cukupkanlah kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah aku petunjuk, berilah aku kesehatan, dan berilah aku rezeki, dan ampunilah aku. Dan itulah arti dari doa di antara dua sujud. Ibu bisa melihat, ya teman-teman bisa melihat artinya di dalam buku tuntunan sholat. Kalau kita tahu artinya, kita akan enak membacanya, akan nikmat menghayati apa yang kita baca. Ya, bukan Rabbikfirli saja, tapi Al-Fatihah juga boleh. Ya, seperti Al-Fatihah, di dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkaulah kami menyembah, dan hanya pada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi setiap kita dalam sholat, kita selalu memohon kepada Allah. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Rugi sekali. Karena kita di dalam sholat itu kita banyak sekali mohon pertolongan. Ya, seperti tadi kita membaca Rabbikfirli warhamni. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman saya, murid saya, dan dari saudara-saudara saya yang telah mengirimkan lewat Japri WA. Ya. Yang pertama pertanyaannya yaitu, boleh tidak uang zakat atau infak dari orang tua kandung untuk anak yang sudah berkeluarga, yang tidak mampu, ya, anaknya tidak mampu, sedangkan orang tuanya mampu, boleh nggak kita memberikan zakat kepada mereka? Boleh. Jawabannya boleh, ya. Karena apa? Kita utamakan keluarga dulu sebelum orang lain. Namanya kita rajin bersedekah kepada orang lain, sedangkan anak saudara kita susah, kita biarkan. Pertanyaan yang kedua adalah, berapa lama darah nifas itu? Apakah harus ditunggu 40 hari? Saya ulang lagi, berapa lama darah nifas itu harus ditunggu? Apakah 40 hari? Nah, darah nifas itu adalah darah habis melahirkan. Itu nggak mesti harus 40 hari. Kadang-kadang seminggu sudah habis. Kalau sudah seminggu sudah habis, kita udah harus sholat. Ya, jangan ditunggu, nanti ajalah nunggu 40 hari baru sholat. Nah, ini nggak boleh. Ya, karena ada ketentuan untuk darah nifas itu nggak mesti 40 hari. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, akikah hukumnya apa, Bu? Bagaimana kalau saya nggak punya uang untuk akikah? Dosa nggak saya? Ya, jawabannya adalah akikah itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang diharuskan bagi orang yang mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, kita tidak diwajibkan untuk akikah. Akikahnya nanti saja ketika kita sudah mempunyai dana untuk membeli kurban, ya, untuk membeli akikah daging kambing.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana orang yang punya hutang tapi belum mau bayar? Nah, belum bayar ini bagaimana? Apakah dia memang tidak mampu? Apa dia sengaja tidak mau bayar? Nah, ini kita harus pahami dulu orang yang berhutang kepada kita. Orang yang berhutang di dalam Al-Quran dikatakan, berilah mereka waktu untuk membayar hutang. Kalau mereka tidak bisa membayar hutang karena memang dia tidak mampu, lebih baik disedekahkan. Ya, tapi kalau dia orangnya mampu, dia tidak mau bayar, doakan saja, doakan ya Allah, lunakkan hatinya agar dia mau membayar hutangnya. Ya, itulah jawaban dari saya. Yang berikutnya, bagaimana kalau kita lupa rakaat, ya, lupa rakaat dalam sholat, ya, kadang-kadang kita kalau nggak khusyuk suka lupa di sholat udah berapa ya, apa 3, apa 4. Nah, ini kan sering terjadi ya, sering terjadi pada kita semua dalam sholat karena kita tidak khusyuk, banyak pikiran. Jadi bagaimana caranya supaya sholat kita ini bagaimana caranya kalau kita lupa dengan rakaat kita, yaitu sebelum kita salam kita akan ragu nih sholat kita berapa nih. Jadi boleh ditambah lagi, umpamanya kita 3 nih, perasaan sih baru 3, tambah lagi 1 lagi, lebih baik lebih daripada kurang. Tapi kalau kita yakin kayaknya sudah benar ya, kita ragu, udah ibu pakai sujud sawi. Ya, sujud sawi itu dilakukan ketika sebelum salam, ya. Begitu ibu mau salam, ibu sujud. Bacanya subhanaman la yanamu wa la yashu. Terus ibu duduk lagi, ibu sujud lagi, jadi sujudnya 2 kali, baca subhanaman la yanamu wa la yashu. Baru ibu ucapkan salam, ya. Nah, itu namanya sujud sahwi untuk bagi orang yang ragu akan sholatnya, ragu ya berapa rakaat ya, lupa rakaatnya. Pertanyaan yang ke-6, bagaimana caranya kalau dulu nggak pernah sholatnya sudah umur 50 tahun. Jadi dulunya dia nggak pernah sholat, ya, nggak pernah puasa, ya mungkin karena nggak tahu pengetahuan, tidak diajak oleh orang tuanya, itu bisa terjadi ya. Nah, itu bagaimana caranya? Yang pertama caranya ya kita bertobat nasuha. Apa sih yang namanya taubat nasuha? Yaitu kita tinggalkan semua kemalasan kita, ya, kita tingkatkan ibadah kita. Untuk yang berikutnya kita banyak ibadah, banyak sedekah, banyak baca Quran, minta ampun dan bertobat, tidak mengulang lagi dengan tidak mau sholat lagi. Jadi kita udah harus sholat terus ya, untuk menutupi kekurangan kita pada waktu yang lalu. Jadi kita jangan malas lagi, karena sholat itu adalah kewajiban kita kepada Allah. 1 kali saja nggak sholat itu tidak bisa diganti dengan amalan yang lain. Tapi kita bisa mohon ampun kepada Allah dan bertobat dengan dibantu amalan-amalan yang lainnya, dengan sholat tahajud, mohon ampun kepada Allah di tengah malam. Insya Allah kita akan diampuni dosa oleh Allah. Pertanyaan yang ke-7, bagaimana dengan tabungan? Apakah bunganya boleh untuk kebutuhan kita? Ya, tabungan kan kalau kita nabung di bank itu kan suka ada bunganya. Tapi kita harus tahu kita nabungnya di mana. Di bank konvensional, ada apa di bank syariah. Ya, kalau di bank konvensional itu kita ambil bunganya, tapi kita salurkan ke dalam kegiatan umpamanya pembuatan jalan, sekolah, ya, dan untuk bantu-bantu kegiatan sosial. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya jawab. Dan mungkin nanti berikutnya nanti ada pertanyaan lagi, nanti saya akan sampaikan lewat video berikut ini. Terima kasih dan saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.